Bolehkah bersedekah kepada orang kafir? Apakah ada pahalanya membantu non muslim? Bolehkah bersedekah dengan harta yang haram? Sedekah itu lebih tinggi nilainya daripada haji sunnah, maksudnya umrah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita bahwa lan tanalul birra, sekali-kali engkau tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan, membelanjakan, bersedekah dari apa yang kalian cintai, yaitu harta yang kita miliki. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang engkau infakkan, engkau belanjakan, engkau sumbangkan di jalan Allah, fa innallaha bihi alim, maka Allah Maha mengetahui bagaimana besarnya, banyaknya, dan bagaimana niatmu ketika engkau berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu syai'un 'azimun syai'un 'azim. As-shadaqatu syai'un 'azimun, qalaha salasan. Sedekah itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa. Kalimat ini diulangi oleh Rasulullah 3 kali. Sedekah itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Qalaha salasa. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manaka samalun min shadaqatin, tiadalah berkurang harta karena bersedekah. Kelihatannya, zahirnya uang kita berkurang nilainya dari 100.000 karena kita bersedekah 20.000, maka nilainya berkurang. Tapi bal yaziduhu fid dunya bil barakati, akan tetapi dia bertambah. Apanya bertambah? Berkahnya. Makanan yang dimakan berkah menjadikan kita berpikir sehat. Dia masuk ke dalam tubuh kita menjadi energi. Dia tidak menjadi lemak yang membuat kita sakit. Dia menjadi energi, membuat kita bergairah, bersemangat untuk beribadah. Wa daf'il mufsidati anhu, dan dia sedekah itu menjauhkan hal-hal yang merusak dan bertambah pahalanya di akhirat. Itu makna mana kasamalum min syarakatin bal yaziduhu fil barakati. Harta tidak berkurang karena kita bersedekah, karena kita menyumbang, tapi dia bertambah berkahnya, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan tentang sedekah. Pertanyaan pertama, bolehkah bersedekah kepada orang kafir? Bolehkah kita berinfak atau membantu saudara kita yang berbeda agama? Apakah ada pahalanya membantu non muslim ketika kehidupannya dalam keadaan susah atau dia tertimpa musibah? Bolehkah kita memberi pertolongan, kepedulian kepada sesama manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taruddus sa'ila walau kana kafira. Janganlah kamu menolak orang yang meminta pertolongan, orang yang meminta sesuatu karena dia butuh, walau kana kafira. Janganlah kamu menolaknya meskipun dia adalah orang kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini kepada para sahabat. Maka sahabat bertanya, wa hal lana an natasaddaqa bi syai'in min amwalina ila al-kuffar?
apakah ada pahalanya bagi kami bersedekah kepada orang kafir? Wa qala na'am. Nabi berkata, iya. Peduli memberi bantuan kepada sesama manusia meskipun berbeda agama tetap dapat pahala. Kenapa? Karena pada prinsipnya innahum khalqum min khalqillahi ta'ala. Mereka juga adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Jangankan kepada manusia yang berbeda agama, kepada binatang pun kita dapat pahala. Ada seorang pelacur memberi minum seekor anjing yang kehausan karena sebab kasih sayangnya kepada sesama makhluk, dia dibebaskan dari siksa api neraka. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna shadaqata la taqa'u fi yadir rahman. Karena sedekah itu akan disodorkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi pahala bukan orang yang diberi sedekah. Yang memberi pahala bukan orang yang dapat bantuan, tapi yang memberi pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita memberi bantuan kepada si fulan, si fulana. Kita memberi bantuan kepada si A, si B, tapi pada hakikatnya kita hadapkan harta kita, persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, bolehkah bersedekah dengan harta yang haram? Ada orang kebetulan dia banyak hasil korupsinya, umpamanya dia ingin nyumbang masjid, atau dia ingin membangun yayasan anak yatim piatu dari hasil korupsi atau dari hasil merampok. Apakah dia dapat pahala? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Riwayat an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna fi jahannama baitan yusamma baitul huzni a'addahu Allahu liman tasaddaqa min malin haramin. Sesungguhnya di neraka jahanam ada sebuah rumah. Rumah ini diberi nama rumah kesedihan, rumah ratapan, yang Allah siapkan bagi orang yang bersedekah tapi hasil korupsi, hasil merampok, hasil menipu. Pokoknya dia bersedekah dari harta yang haram. Dalam hadis yang lain, riwayat Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ma min abdin wala amatin tasaddaqa bi luqmatin min haramin ala miskinin. Tidaklah seorang hamba laki-laki atau perempuan yang bersedekah dengan hasil daripada harta yang haram atas orang miskin, illa at'amahu Allahu yaumal qiyamati minal ghislin, kecuali Allah akan membalas sedekahnya dengan memberi makan di akhirat nanti makanan yang disebut dengan gislin. Jadi sedekahnya dibalas juga, tapi balasannya diberi makan makanan yang disebut gislin. Apa itu yang dimaksud dengan al-gislin? Qala ta'amun khalaqahu Allah ta'ala min hadidin yabisin. Allah ciptakan makanan itu dari besi padat, kemudian yuzabu min nari jahannam. Kemudian dia dipanaskan mendidih sampai mencair. Kemudian fa iza akala minhu zalikal insanu taqatta'at am'ahu. Ketika diberi minum, diberi makan orang yang bersedekah dengan harta yang haram itu, hancurlah lambungnya, terpotong-potong isi perutnya karena panasnya makanan yang diberi nama gislin itu. Yang ketiga, jamaah sekalian yang sama berbahagia, bolehkah bersedekah kepada orang yang meminta-minta? Karena ada orang biasa berkata, jangku selalu kasih itu peminta-minta.
Karena kalau minta-minta selalu dikasih, akhirnya jadi peminta-minta seumur hidup. Itu bukan urusan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taruddus sa'ilah. Janganlah engkau suka menolak orang yang meminta bantuan. Karena tidak mungkin orang itu datang meminta bantuan kepadamu kecuali Allah yang menggerakkan hatinya datang kepadamu. Biasa kita berpikir, kenapa ini saya ini selalu datang orang minta bantu? Ya itu kan Allah gerakkan orang itu supaya Anda punya pahala yang banyak. Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang, sehingga orang itu tergerak hatinya datang meminta bantuan kepada Anda. La tarudus sa'ila wa la tanharhu. Janganlah menolak orang yang meminta bantuan dan janganlah menghardiknya. Ini kan kita tidak bantu tapi justru kita menghardik. Dari mana ini? Si mata sumbanganmu. Tidak jelas ini dari mana. Sudah tidak nyumbang, menyakiti orang. Maka Rasulullah bersabda, kalau tidak bisa membantu, fabi kalimatin thayyibatin, sampaikan dengan kata-kata yang layak. Minta maaf, ya, kebetulan belum gajian. Minta maaf, kebetulan belum ada uang. Pakailah bahasa yang santun, karena bahasa yang santun itu mendapat pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Sebenarnya peminta-minta ini adalah orang yang digerakkan oleh Allah datang kepada kita. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ni'mal qaumu as-su'alu. Sebaik-baik kaum, kata Ibrahim bin Adham, adalah orang yang datang meminta bantuan. Kenapa? Yahmiluna zadana ilal akhirati. Sebenarnya mereka ibaratnya dengan orang yang membawakan barang kita menuju akhirat. Barang kita titip sama dia. Tabe ini ada sumbangan saya 50.000, 100.000, 1 juta. Sebenarnya orang itu membawa barang kita, nanti di akhirat baru kita ambil. Pada zahirnya kita memberikan kepada orang itu, tapi hakikatnya kita sedang menabung. Nanti di akhirat baru kita tarik uang kita. Ibrahim An-Nahai berkata, orang yang minta bantuan kepada kita itu adalah tukang pos. Kalau sekarang pembawa paket. Dia adalah utusan kita, bawakan barang saya menuju akhirat. Dia datang ke pintu rumah kita, dia berkata, apakah engkau ingin mengirim barang? Saya akan mengantarkannya ke akhirat. Nanti di sana baru engkau ambil. Ibarat seperti itu kata Ibrahim An-Nahai. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, bolehkah kita bersedekah atas nama keluarga kita yang telah meninggal dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bi syurbati ma'in. Bersedekahlah atas diri kalian dan atas keluarga kalian yang telah meninggal dunia, walau bi syurbati ma'in, meskipun hanya seteguk air atau segelas air. Fa illam taqdiru ala dzalika, kalau Anda tidak punya sama sekali untuk disedekahkan untuk diri kita dan keluarga yang telah meninggal dunia, maka fabi ayatin min kitabillah, bacakan ayat, kirim surah Al-Fatihah. Makanya selalu disampaikan kita kirimkan Fatihah. Kenapa? Karena kita tidak bersedekah dengan uang. Fabi ayatin, kata Rasulullah, kirimkan sedekah bacaan ayat Al-Quran. Makanya biasa dibaca Fatihah, ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Fa illam ta'lamu syai'an minal Qur'ani fad'u lahum bil maghfirati.
Kalau sama sekali Anda tidak hafal Fatihah, tidak bisa baca ayat kursi, tidak bisa baca surah Al-Ikhlas, maka doakan dia. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya. Ya Allah, ampuni saudara saya. Ya Allah, ampuni orang ini. Jadi itu kata Rasulullah SAW, bersedekah dengan harta atas nama keluarga yang telah meninggal dunia, bersedekah dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, dan bersedekah dengan doa. Maka kalau ada orang meninggal dunia, dibacakan Al-Quran, dipanggil santri, dipanggil pegawai syarat, dipanggil siapa saja yang bisa baca Al-Quran, pahalanya dia niatkan untuk orang yang meninggal dunia. Ada dalilnya, ini dalilnya. Alangkah ruginya kita kalau kita meninggal dunia tidak ada yang kirimkan Fatihah, tidak ada yang kirimkan pahala. Kenapa? Pahala kita ini terlalu sedikit. Kenapa terlalu banyak dosa kita? Mungkin kebaikan kita 50, kejahatan kita juga 50. Kita butuh doanya orang. Maka ketika ada orang meninggal dunia, dipanggillah orang-orang yang paham agama untuk mendoakannya sehingga dia bisa selamat, diampuni, dikurangi dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, benarkah sedekah itu bisa menolak bala? Orang dulu selalu berkata sedekah tolak bala. Kenapa ada celengan hari Jumat? Karena Nabi menganjurkan perbanyak bersedekah, terutama hari Jumat. Kenapa? Taruddul bala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, sedekah itu as-sadaqatu tamna'u mitatas su'i. Sedekah itu menjauhkan kita dari mati yang jelek. Mati yang jelek itu kelihatannya secara kasat mata. Meninggal tenggelam, meninggal dimakan binatang buas, itu kelihatannya. Tapi apakah dia mati dalam keadaan beriman atau tidak? Bukan seperti itu. Bersedekah akan menolak mitatassu, mati jelek dalam pandangan manusia. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bahwa sedekah itu la tadfa'u sab'ina baban minal bala, dia akan menolak 70 macam bala, macam musibah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi pada intinya sedekah ini semata-mata adalah untuk kita, dari kita untuk kita, sama sekali tidak ada kepentingannya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang terakhir, kata Imam Abu Hanifah dalam kitab yang dinukil oleh Al-Manawi dari Al-Ubadi, beliau berkata, as-sadaqatu afdalu min hajjit tatawwu'. Sedekah itu lebih tinggi nilainya daripada haji sunnah, maksudnya umrah. Banyak orang umrah berkali-kali, padahal kehidupan orang tuanya setengah mati, tetangganya setengah mati. Dia lebih peduli umrah karena dia menyangka umrah berkali-kali itu pahalanya besar. Abu Hanifah berkata, as-sadaqatu afdalu min hajjit tatawwu'. Sedekah itu kepedulian sosial kita kepada orang yang membutuhkan itu lebih tinggi pahalanya daripada umrah yang hanya untuk pribadi kita.